record. Oke, jadi teman-teman sekalian selamat pagi. Jadi kita pagi ini akan membahas tentang faktor-faktor adopsi e-commerce di perusahaan. Jadi memang kalau dilihat ada beberapa latar belakang kenapa sih penelitian ini dibuat tahun 2020 Bapak Ibu sekalian. Jadi penelitian ini dibuat berdasarkan teori-teori adopsi atau teori-teori penerimaan teknologi informasi. Jadi sebelum saya jelaskan tentang adopsi tadi, saya jelaskan dulu teorinya Bapak Ibu sekalian. Di dalam sistem informasi, ya kan, seharusnya di dalam sistem informasi itu ada beberapa teori Bapak Ibu sekalian, bukan teori pengembangan sistem, bukan teori cycle ataupun waterfall dan lain-lain. Jadi sistem informasi itu dunia itu agak luas, ya kan? Agak luas, jadi ruang lingkupnya juga bisa kemana-mana, bisa ke manajemen, bisa ke ekonomi, bisa kemana-mana. Ya. Jadi di sini saya jelaskan tentang teorinya dulu. Jadi teori Utauth sama teori Tamm. Nah, saya jelaskan tadi dalam sistem informasi tadi itu ada banyak teori Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau teman-teman itu ingin menganalisis kualitas teknologi informasi ataupun kualitas website ataupun kualitas sistem informasi itu biasanya pakai teori web qual biasanya. Ya kan, ada penyakit, ada obatnya. Jadi teori itu adalah obatnya, masalahnya apa. Jadi kalau kita membahas tentang masalah tentang kualitas produk teknologi informasi, kualitas sistem informasi itu pakai teori namanya web qual atau SEPqual dan lain-lain. Nah, kalau ada untuk mengukur sejauh mana penerimaan suatu produk teknologi informasi itu ada dua, ada Tamm dan ada Utauth. Jadi Utauth sama Tamm ini adik-beradik. Yang duluan itu ada Tamm, yang kedua ada Utauth, yang kedua ada Utauth 2. Ada teorinya tadi. Teknologi acceptance model artinya. Tapi teori ini adalah mengukur sejauh mana pengguna ya kita mengadopsi atau memiliki atau membeli suatu teknologi informasi tadi. Nah, di saat ini kalau kita kaitkan dengan apa tuh dengan kemarin saya bikin ada suatu paper Bapak Ibu sekalian bahwa masih kecil hanya 8% UMKM di Indonesia itu mengadopsi e-commerce Bapak Ibu sekalian. Kalau di Palembang di Sumatera Selatan itu sekitar 9.000-an UMKM, ya kan, dari total 75.000 itu yang mengadopsi internet, bukan mengadopsi e-commerce, mengadopsi internet dalam mendukung usaha mereka tadi. Jadi memang saat ini pemerintah sedang galak-galaknya, sedang berusaha untuk mengepus semua UMKM itu berbasis teknologi informasi. Nah, kalau sudah berbasis teknologi informasi, tahap keduanya mereka akan melakukan standarisasi produk tadi. Jadi kalau teman-teman saat ini sudah ada punya usaha apa misalnya, ada usaha kemplang, ada usaha misalnya Cimol dan lain-lain, itu saat ini pemerintah lagi giat-giatnya untuk melakukan standarisasi. Contoh standarisasi itu misalnya halal. Halal sekarang ini sudah gratis untuk produk-produk UMKM tadi. Dan juga sudah berusaha untuk memberikan standarisasi halal dan lain-lain, dan juga memberikan sertifikat higienis tadi melalui dinas kesehatan tadi teman-teman sekalian. Nah, kalau sudah semuanya itu dilakukan,
dan sudah kita memiliki brand, memiliki apa namanya itu standarisasi halal dan juga kelayakan untuk dikonsumsi. Selanjutnya nanti mungkin akan ada apa namanya itu pelatihan-pelatihan e-commerce dan lain-lain tadi. Jadi kalau saya yang minggu kemarin jelasnya itu ada empat hari untuk memaksa lah pengusaha-pengusaha UMKM ini untuk menjadi kelas regional ataupun kelas nasional tadi. Nah, jadi itu yang kita jadikan isu. Kenapa sih perlunya, faktor apa saja sih yang jadi kita lihat kenapa sih si pengusaha UMKM ini mau menjadi mengadopsi e-commerce tadi. Yang kedua, waduh nggak kelihatan. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, ya kan kalau kita lihat di dalam uh, slide ini ataupun di dalam presentasi ini kita mengadopsi punyanya siapa tadi, punyanya si Pak Tining, Mbak Tining sama Mas Pribadi Sumbandi dari ITS, ya kan, tentang adopsi e-commerce tadi. Nah, di sini dia akan mencari penelitian-penelitian terdahulu, teman-teman sekalian, penelitian-penelitian terdahulu ini ataupun literatur terdahulu yang menjelaskan atau yang melakukan penelitian tentang apa namanya itu, tentang e-commerce tadi. Itu yang bentang waktunya mulai dari tahun 95 sampai tahun 2019. Jadi banyak. Jadi dia mengumpulkan semua paper, semua apa nama itu penelitian, buku segala macam tentang e-commerce untuk melakukan klasifikasi e-commerce tadi. Nah, sudah melakukan klasifikasi tadi didapatlah beberapa klasifikasi, ada elektronik, digital, dan juga marketplace tadi. Nah, baru kita juga mereka melanjutkan tentang mobile e-commerce atau berdasarkan smartphone tadi. Nah, baru mereka mencari apa namanya itu di Google Scholar atau juga di IEEE atau juga database-database penelitian, database-database jurnal penelitian untuk mencari apa namanya itu topik-topik tentang e-commerce tadi. Dan juga baru dilakukan justifikasi, juga melakukan klasifikasi berdasarkan teori tadi. Nah, di sini ada 4 teori yang didapat, ada TRA, ada TBA, ada TAM sama UTAUT tadi. Itu adalah teori-teori yang digunakan untuk melakukan proses adopsi tadi. Jadi itu adalah teori-teori yang ada di saat ini di sistem informasi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar atau seberapa jauh misalnya pengusaha ataupun universitas ataupun organisasi dalam mengadopsi teknologi informasi tadi. Nah, selanjutnya data itu akan dianalisis. Nah, ini klasifikasinya. Jadi waktunya tadi ada berapa tadi? Ada mulai dari tahun 95 sampai tahun 2019. Dia juga ada menggunakan beberapa keyword, jadi dia buka Google Scholar ataupun buka IEEE atau juga dia buka apa namanya itu mengakses database atau website jurnal-jurnal tadi, dan mereka melakukan searching dengan menggunakan keyword e-commerce, electronic commerce, electronic market, digital market juga itu yang jadi apa namanya itu keyword mereka dalam mendapatkan penelitian-penelitian terdahulu tadi. Ini tadi ada beberapa jurnal yang mereka ambil tadi, ada di Google Scholar, ada Science Direct, MDPI, Springer, Emerald, dan IEEE. Jadi mereka melakukan pencarian penelitian-penelitian terdahulu itu di 6 database penelitian tersebut tadi. Dan mereka mendapatkan banyak sekali topik, mungkin ada ribuan itu kalau dilihat. Nah, setelah itu baru kita melakukan klasifikasi tadi.
mengelompok-kelompokkan apa namanya itu penelitian tadi bahasnya tentang apa, teori apa yang digunakan gitu, dikelompokkan jadi satu-satu. Nah, terus juga eh, ada variabel. Jadi setelah didapat ada ribuan yang didapat, ratusan atau mungkin ribuan tadi, ribuan jurnal, ya, artikel ilmiah yang didapat, mereka melakukan apa? Melakukan eh, apa ya? Suatu klasifikasi atau ya klasifikasi variabel, variabel pendekatan-pendekatan apa saja yang digunakan dalam apa tuh? me- mereka gunakan untuk mengukur sejauh mana adopsi tadi. Kita ada TRA, ya, Theory Reason Action, ada variabelnya, yaitu ada behavior, ada attitude, ya kan, ada condition, ada behavior intention juga. Ada TPA, Theory of Planned Behavior juga, ada normative, ada cognitive, ada behavior intention dan lain-lain. Ada TAM juga, teori acceptance model tadi seperti saya jelaskan tadi. Ada action system, ada behavior attention dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Ini yang variabel yang digunakan sebagai sudut pandang mereka. Ada juga UTAUT 1, ada performance ekspektasi, ada effort ekspektasi, ada sosial, ada fasilitas yang ditawarkan oleh suatu produk teknologi informasi tadi. Selanjutnya ada teknologi acceptance model teori yang nomor 2. Itu ada performance ekspektasi, ada effort, ada sosial ekspektasi. Jadi effort itu misalnya kalau kita lihat, kalau kita memakai atau menggunakan suatu teknologi informasi, baik itu website ataupun smartphone misalnya, kita ya tidak menggunakan usaha yang besar dalam melakukan uh, tugas rutin kita, ataupun bisa digantikan dengan uh, teknologi informasi atau produk teknologi informasi tadi. Ada habit, ada price, ada juga motivation juga, ya kan. Nah, selanjutnya jadi teori tadi dikelompokkan juga Bapak Ibu sekalian. Jadi teman-teman sekalian, teori tadi diklasifikasi juga. Jadi sehingga kita bisa lihat di sini bahwa ada apa tuh? Ada beberapa teori yang mereka gunakan, ya kan? Yang teori yang didapat tadi ada 4 tadi. Mereka lihat kenapa digunakan berdasarkan tahun tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tahun 269 itu ada digunakan TRA, ada tahun 985 ada teori TPP, tahun 89 ada teori TAM, UTAUT itu 2003, dan juga UTAUT 2 itu 2002. Tahun UTAUT 2 di tahun 2012. Kenapa Bapak Ibu sekalian dibeda-bedakan? Karena memang perubahan tingkah laku konsumen dan juga perubahan teknologi informasi tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat ya mungkin tahun 69 ya mungkin variabel ini yang digunakan, ya kan, karena memang teknologinya tidak secanggih saat ini. Dan juga pada tahun 985 juga ada teori ini yang digunakan. Dan selanjutnya pada tahun teori 2012 ke atas di tahun 2. Karena memang apa? Kenapa? Karena memang ada perubahan-perubahan kebiasaan-kebiasaan yang dulu nggak ada. Dulu yang untuk membeli suatu teknologi informasi itu tidak mengharuskan adanya apa namanya itu uang. Nah, ini dimasukkan, ada price, terus ada motivasi, ada juga effort, itu semuanya dimasukkan. Ini ada perbedaan-perbedaan dari setiap tahunnya tadi, yang dimana dibeda, yang mana yang ditambah, yang mana dibuang tadi. Nah, ini jadi setelah dilakukan tahapan-tahapan tadi Bapak Ibu sekalian, ini bahwa kita dapat adopsinya tadi. Jadi ada apa ya? Ada 48, ya kan, ada 48 teori yang digunakan, bukan teori, ada faktor-faktor yang digunakan kenapa si pengguna itu mengadopsi
e-commerce tadi. Ya kan, jadi selain ada dari 4 atau 5 teori tadi yang saya sudah ucapkan tadi, yang saya sebutkan tadi, itu ditambah dengan teori apa tuh variabel-variabel yang lain. Misalnya ada resiko, ya kan, terus ada juga kualitas, ada kepuasan, ada apa namanya itu internet adoption, ada juga apa namanya itu purchase intention. Jadi ada juga kepercayaan di sini tadi. Jadi ini adalah apa namanya itu variabel-variabel tambahan Bapak Ibu sekalian dari suatu teori yang tadi. Ini kalau ini teori yang ada UTAUT, ya kan, diambil dari UTAUT semua ataupun TETAM, TRA, dan juga ini ada teori tambahan, ya kan. Ada juga information quality, ada structural insurance, awareness, dan lain-lain tadi. Dan juga di dalam belakang juga ada lifestyle. Nah, ini mungkin baru lagi Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih kita tuh mengadopsi suatu teknologi informasi tadi? Ada social factor, ada environmental factor, ada individual factor, ada interest of in cost subject. Mungkin ada sesuatu yang baru Bapak Ibu. Nah, mungkin faktor-faktor ini atau variabel-variabel ini merupakan mungkin bisa digunakan dalam pengukuran kita dalam melakukan penelitian. Kenapa sih misalnya eh, sama Mbak Dini itu menggunakan iPhone. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan dari sini. Bisa masukkan lifestyle, dan juga bisa menjadikan social factor tadi. Jadi kalau anak milenial itu mungkin nggak terlalu memikirkan harga. Mungkin harga di sini nggak ada lagi. Ada nggak harga sini? Ada masih, tapi masih dalam UTAUT Bapak Ibu sekarang. Tapi kalau yang sudah bagus sekarang ini nggak ada lagi yang namanya eh, apa tuh harga tadi. Karena sudah masuk dalam lingkungan gaya hidup, ya kan, sosial tadi. Kalau kawan-kawan yang sudah pakai eh, atau lingkungan pengusaha tadi sudah pakai e-commerce semua, otomatis mereka akan mengadopsi e-commerce yang sama tadi. Kenapa? Supaya bisa berkomunikasi satu sama yang lain tadi. Jadi bukan cuman apa ya kebutuhan, tapi untuk juga sarana berinteraksi dan komunikasi di komunitas tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pagi ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan, kami silakan.